Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dalam konten mimbar kecil. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kita dalam menghadapi, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, Alkisah di sebuah daerah hiduplah seorang saudagar kaya. Ia mempunyai seorang hamba yang sangat lugu. Dan suatu ketika sang tuan menyuruhnya pergi ke sebuah perkampungan untuk menagih hutang pada para penduduk di sana. Hutang mereka sudah jatuh tempo, kata sang tuan itu. Baik tuan, sahut si hamba. Tetapi uangnya nanti mau diapakan? Tanya hamba itu. Belikan sesuatu yang belum aku punyai, jawab si tuan. Singkat cerita, si hamba ini menagih hutang dengan susah payah ke perkampungan itu karena kondisinya yang memprihatinkan. Dan ia pun berhasil. Namun saat hendak pulang, hamba ini berpikir keras karena dia harus membeli sesuatu yang belum dimiliki oleh si tuan. Apa ya? Tuanku sudah sangat kaya raya. Apalagi yang belum dia miliki? Dan setelah berpikir agak lama, si hamba pun menemukan jawabannya. Dia kembali ke kampung tadi lalu membagikan uang yang ia tagih dari penduduk itu. Dan dia mengatakan, "Tuanku memberikan uang ini kepada kalian." Para penduduk sangat gembira. Mereka memuji kemurahan hati si tuan. Lalu si hamba ini pulang dan melaporkan apa yang ia lakukan. Tuannya hanya geleng-geleng kepala dan menilai tindakan tersebut sebagai hal yang bodoh. Waktu pun berlalu, terjadi hal yang tadi sangka-sangka. Karena berbagai bencana, singkat cerita, bisnis sang tuan ini bangkrut. Dia kehilangan kekayaannya dan hidupnya terlunta-lunta. Hanya si hamba itu yang tersisa dan ia selalu mengikuti tuannya, selalu bersama dengan si tuan. Dan ketika tiba di sebuah kampung, mereka berdua disambut baik oleh warga kampung itu. Mereka memberi makan, menawarkan tempat tinggal, dan merawat si tuan ini dengan sangat baik. Siapa mereka? Mengapa mereka sangat baik kepadaku? Tanya si tuan. Dulu tuan pernah menyuruh saya menagih hutang di sebuah kampung. Lalu Tuhan menyuruh saya membeli apa yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Tuhan sudah punya semuanya. Satu-satunya yang belum Tuhan miliki adalah cinta. Maka saya membagikan uang itu kepada mereka atas nama Tuhan. Sekarang Tuhan menuai cinta dari mereka. Itulah jawaban si hamba. Nah Bapak Ibu Saudara, ini hanyalah cerita. Tapi melalui cerita ini kita dapat memaknai bahwa cinta kasih memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan cinta kasih, manusia dapat menyediakan tangan untuk menolong sesamanya. Dengan cinta kasih, manusia bisa memiliki kekuatan ekstra untuk bekerja bagi orang yang dikasihinya, meskipun diliputi kelelahan dan banyak rintangan. Dan masih banyak karya lain yang bisa dihasilkan dari cinta kasih yang besar dalam kehidupan keseharian kita. Saat merasa dicintai, manusia menjadi utuh dan memiliki daya untuk menyalurkan cinta. Saat penduduk desa tadi dicintai, merasa dicintai, mereka pun mengasihi. Bukankah kita semua pun merasakan cinta kasih Allah di dalam hidup kita? Saat pergumulan hidup menyapa misalnya, kita merasakan cinta kasih Allah dalam bentuk support dari banyak orang. Misalkan juga dalam bentuk solusi dari masalah hidup kita, dalam bentuk kehangatan relasi dalam keluarga kita. Sungguh kasihnya sangat besar bagi kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Penulis surat Yohanes menegaskan kembali tentang identitas orang percaya, yaitu orang-orang yang dikasihi Allah dan juga yang mengasihi Allah. Bahkan relasi kasih ini didahului oleh inisiatif Allah. Pada ayat 19 ditulis, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Kasihnya yang besar itu sungguh kita rasakan melalui penebusannya di dalam Kristus yang memberikan kita kehidupan dan keselamatan. Pertanyaannya, bagaimana kita mensyukuri kasih Allah yang besar itu? Mari belajar untuk mengasihi, memberikan semangat pada orang terkasih, mendoakan mereka, melakukan perbuatan-perbuatan kecil dan sederhana yang menghadirkan suasana akrab di dalam keluarga. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita mengasihi orang-orang yang kita kasihi, tetapi juga mengasihi Allah. Amin. Mari berdoa. Bapa,
Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang besar. Ajarlah kami juga untuk mengasihi sesama kami dengan hal-hal kecil dan sederhana yang bisa kami lakukan sebagai ungkapan syukur kami, karena Allah selalu mengasihi kami. Dan biarlah juga lebih banyak orang merasakan cinta kasih Allah yang besar itu melalui kehadiran kami sekalian. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kasih Tuhanku lembut menunggu berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, berikut kenyataan kasih besar. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Diparohnya yang telah berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar.